Keputusan untuk membuat jalan pun ia pertahankan. Dan dia pun memberikan sebuah nasihat kepada orang-orang agar apa yang mereka inginkan, mereka harus sekuat tenaga mempertahankannya, memperjuangkannya, seperti yang dia lakukan ini. Misteri, sejarah, mitologi, peristiwa horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Teman-teman, di video kali ini aku akan bahas nih tentang kisah seorang manusia yang mampu membelah gunung batu. Kisah ini tentang Dashrath Manjhi yang berasal dari India. Nah, kalian penasaran dengan ceritanya? Simak ceritaku sampai habis ya. Dashrath Manjhi. Kisah hidupnya memberikan pelajaran moral untuk semua orang. Dashrath Manjhi ini teman-teman adalah seorang laki-laki, seorang suami yang sebagian hidupnya hanya untuk membelah gunung. Ya, gunung batu selama puluhan tahun lamanya. Kisahnya itu teman-teman sangat viral pada tahun 60-an. Sebelum Manjhi ini membelah gunung pada tahun 1959. Istri Manjhi yang bernama Falguni Devi meninggal dunia teman-teman karena terlambat mendapatkan perawatan medis. Apalagi si Manjhi ini dan istrinya tinggal di desa yang sangat terpencil, yang sangat gak terjangkau oleh manusia atau gak terjangkau oleh para medis. Bahkan untuk ke kota pun jaraknya 70 km. Kalau mau sampai di sana, mereka tuh harus memutari sebuah gunung batu yang berada dekat dengan desanya. Karena keterlambatan untuk berobat, akhirnya istri Manjhi ini meninggal dunia. Manjhi pun sangat sedih teman-teman. Karena hal itu membuat hidupnya itu hilang separuh. Ya, separuh hidupnya itu hilang. Karena istrinya ini sudah gak ada. Akhirnya dia hidup seorang diri, walaupun memang ada keluarganya di sekitar rumahnya, tapi dia itu ya apa-apa sendiri. Akhirnya dia pun membesarkan hati, menyemangatkan dirinya sendiri. Orang-orang juga memberikan semangat kepada Manjhi ini agar dia tetap hidup, agar dia tetap melanjuti kehidupannya. Nah, selama dia hidup di desa itu, dia selalu menyaksikan orang-orang ini ada yang sakit keras, bahkan banyak yang bergotong royong untuk pergi ke rumah sakit di salah satu kota yang dibilang sangat dekat, namun jaraknya itu 70 km. Mereka pun bergotong royong untuk mengangkat orang-orang sakit, orang-orang yang butuh pertolongan. Namun jaraknya itu membuat orang-orang banyak yang lelah. Akhirnya si Manjhi ini mempunyai pikiran dan inisiatif untuk membuat jalan alternatif yang sangat dekat, yang akan melewati jalur itu lebih dekat lagi untuk sampai ke rumah sakit yang ada para medisnya. Akhirnya Manjhi ini pun melakukan suatu hal yang tak terduga, yaitu membuat sebuah jalan di pegunungan dekat desanya itu. Dia pun membelah gunung itu teman-teman dengan caranya sendiri, yaitu dengan memahatnya. Dan orang-orang banyak yang menganggap kalau keputusan Manjhi ini adalah keputusan yang tidak masuk akal. Masa sih dia seorang diri bisa membuat jalanan dan membelah gunung itu? Apalagi gunung itu sangat keras, bukan gunung yang berupa kayak tanah gitu, tapi berupa batu dan sangat tandus. Bahkan banyak jurang-jurangnya di sana. Dan gak sedikit juga para orang-orang di desa itu membantu dan mendukung niat Manjhi ini. Apalagi Manjhi ini merasa kasihan kepada penduduk. Kasihan gitu, akses mereka itu terlalu jauh untuk menempuh pergi ke rumah sakit untuk berobat, untuk meminta pertolongan. Ya, meminta pertolongan para medis. Dan selama niatnya itu untuk membuka sebuah jalan kepada orang-orang di desanya, banyak juga yang menyumbang dan membantu. Ada yang memberikan makanan, ada yang memberikan sebuah peralatan seperti palu dan pahat
Akhirnya dia pun melakukan hal itu teman-teman. Dia memalu dan memahat batu-batu gunung itu dan dijadikan sebuah jalan setapak. Manji pun melakukan seorang diri teman-teman, memahat gunung itu dengan tenaga seadanya. Dan dinyatakan setiap harinya itu Manji melakukan pemahatan dengan palu seadanya. Bahkan kalau peralatannya itu rusak, orang-orang yang mendukungnya ini membelikan peralatan untuknya, membelikan palu dan pahat. Dan akhirnya dia melanjutkan lagi pekerjaannya untuk membuat sebuah jalan. Dinyatakan teman-teman, selama dia melakukan hal itu, orang-orang itu kebanyakan menganggap kalau Manji ini gila. Ya, karena melakukan hal konyol gitu, melakukan hal-hal yang gak menjadi duit. Karena orang-orang di sana kebanyakan menjajakan makanan, menjajakan jasa, dan mereka semua pergi ke kota dan menaiki sebuah sapi atau keledai. Bahkan mereka pun menyambung perjalanannya itu memakai mobil dan juga truk-truk yang lewat gitu loh, dan membayar mereka. Tapi si Manji ini berbeda lagi, niatnya hanya untuk membelah gunung, menjadikan jalanan alternatif. Yang tadinya orang-orang kalau mau pergi ke rumah sakit, jaraknya itu ditempuh 55 km. Tapi kalau mereka melewati gunung yang dibuat oleh Manji ini menjadi 15 km. Bayangin aja coba, dari 55 km jaraknya menjadi 15 km. Dan itu adalah jalan alternatif yang sangat dekat menuju ke para medis, yaitu ke rumah sakit untuk berobat. Hal itu pun dilakukan selama 22 tahun lamanya. Bayangin aja coba, 22 tahun lamanya teman-teman, dia memahat dan memalu gunung batu itu. Akhirnya gunung batu itu pun terbelah dan menjadi sebuah jalanan yang awalnya itu jalanannya itu selebar 9,5 meter dan dalamnya itu sekitar 7,6 meter. Namun lama-kelamaan semakin membesar seperti jalan raya. Bahkan dikabarkan Manji memahat gunung itu sepanjang 110 km. Bayangin aja coba teman-teman, 110 km. Sepanjang itu loh. Dan dia melakukannya itu hanya sendiri. Setelah semuanya itu sudah menjadi jalanan, orang-orang yang dulunya itu menghinanya, semuanya itu terdiam, bahkan menyesal dan meminta maaf kepada Manji. Karena berkat dialah orang-orang yang tadinya kesulitan pergi ke rumah sakit, akhirnya sangat dengan mudah bisa sampai ke rumah sakit. Apalagi gunungnya itu semakin lebar teman-teman, dan dibantu oleh pemerintah di sana. Dia pun dijuluki sebagai seorang pahlawan karena dia sudah bisa membuat jalanan melalui bukit-bukit gunung Gehlaur. Ya, nama bukit yang dia belah itu adalah Gehlaur teman-teman. Semua usahanya itu nggak sia-sia. Ternyata jalanan yang dia buat itu sangat bermanfaat bagi orang-orang di desanya. Tujuannya teman-teman, dia nggak mau orang-orang yang tinggal di desanya itu bernasib serupa dengan mendiang istrinya yang nggak bisa diselamatkan, yang susah untuk pergi ke rumah sakit. Ya, niatnya itu seperti itu. Namun orang-orang ini banyak yang salah paham dan menganggap hal itu sangat konyol gitu loh. Tapi karena berkat kemampuannya, berkat niatnya yang sangat kuat dan usahanya, walaupun dia sendirian, ternyata semua menjadi mudah. Dan hasilnya pun sangat bermanfaat hingga saat ini. Keputusan untuk membuat jalan pun ia pertahankan. Dan dia pun memberikan sebuah nasihat kepada orang-orang agar apa yang mereka inginkan, mereka harus sekuat tenaga mempertahankannya, memperjuangkannya, seperti yang dia lakukan ini. Hal itu teman-teman dilakukan selama 22 tahun, dari tahun 1960 sampai tahun 1982. Karena usahanya itu teman-teman, yang membuat orang-orang sangat kagum dan sangat menjunjung tinggi usahanya dan memberikan penghormatan. Pemerintah Bihar di sana mengusulkan supaya Manji ini mendapatkan penghargaan. Ya, penghargaan Padma Shri. Akhirnya pada tahun 2006 teman-teman, Manji ini mendapatkan penghargaan itu dan dirayakanlah dengan sangat meriah. Orang-orang menjadi sangat bangga kepada usaha Manji. Mereka pun menghormati Manji teman-teman. Dalam sektor pelayanan sosial, pemerintah juga membangun sebuah jalan
untuk membantu kemudahan warganya. Dan jalanan itu yang tersambung dari Gunung Gehlaur atau bukit-bukit Gunung Batu yang dekat dengan desa itu sepanjang 3 km. Nah, sepanjang 3 km itu pun sudah sangat membantu warga. Manji pun teman-teman mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Dia pun ditampilkan di berbagai surat kabar, koran, media sosial. Bahkan kisah Manji ini pun diangkat di sebuah film yang diambil dari kisah nyatanya itu. Pada tanggal 17 Agustus tahun 2007, usia Manji ini sudah 73 tahun. Pada saat itu teman-teman, Manji ini mengalami sakit. Dan sakitnya itu sangat kronis, sangat parah. Dia pun akhirnya meninggal dunia pada saat itu. Setelah kematiannya, dia itu mendapatkan penghormatan terakhir. Ya, penghormatan dari pemerintah Bihar di New Delhi, India. Penghormatan itu pun diacarakan meriah dengan seksama. Orang-orang pun sangat merasa kehilangan pahlawan mereka. Lalu setelah jenazahnya itu diberikan penghormatan, akhirnya jenazahnya itu dibawa kembali ke desanya, yaitu ke desa Gehlaur, dan dimakamkan di sana. Walaupun dia sudah meninggal teman-teman, kisahnya itu masih melekat hingga saat ini dan menjadikan sebuah pelajaran dan sebuah penghargaan. Kalau setiap usaha, sesulit apapun yang mereka lihat, tapi yang namanya sudah berusaha dan tetap semangat, pasti akan berhasil dan bisa melewati rintangan itu. Nah, bagaimana teman-teman menurut kalian tentang kisah ini? Jika kalian memiliki cerita tambahan, komen di bawah ya. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya. Dadah!